Oke, kita lanjutkan perjalanan. Dunia yang kita tinggali ini, siap atau tidak siap, sukarela maupun terpaksa, pasti akan kita tinggalkan. Ending kita secara personal cuma satu, mati. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kematian itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita, itu bukan. Kematian itu hanya jembatan yang akan mengantarkan kita ke alam yang baru, yaitu alam kubur. Sekarang mari kita coba tengok nih, lalu apa fadilah ibadah puasa ketika kita berada di alam kubur ini? Begini Bapak Ibu, kubur itu sudah merupakan pendahuluan akhirat. Belum akhirat ya, karena akhirat itu nanti dimulai setelah nafkhatul qiyam, tiupan kebangkitan. Itu baru nanti alam akhirat. Kubur itu baru dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Tapi sudah merupakan pendahuluan. Maksudnya gimana? Sudah mulai petik hasil. Bisa dipahami? Jadi di alam kubur gimana? Kita sudah mulai petik hasil. Kalau di dunia saat hidup kita menanam kebajikan-kebajikan, insya Allah di alam kubur kita pun akan memanen kemuliaan dan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau di alam dunia ini kita ternyata yang kita tanam, yang kita perbuat itu adalah keburukan-keburukan, di alam kubur pun kita akan petik kesengsaraan dan juga penderitaan. Maka sebagian penghuni kubur akan mendapatkan nikmat kubur, sebagian yang lain kubur itu akan menjadi siksa baginya. Makanya kan disebutkan al-qabru imarodatun min riyadil jannah wa khufratun min hufarin nar. Kubur itu bisa menjadi salah satu taman di antara taman-tamannya surga, tapi juga bisa menjadi salah satu lembah-lembahnya neraka. Ternyata di alam kubur itu Allah sudah siapkan ada malaikat spesial, namanya malaikat fatanil kubri, atau kita mengenal dengan nama mungkar wa nakir, mungkarun wa nakir. Pernah dengar tos mungkar nakir kados nopo? Tak ceritani. Mungkar nakir itu malaikat yang tidak diciptakan seperti malaikat. Kalau malaikat secara umum kan bagus-bagus gitu kan, dengan wajah mungkin kalau digambarkan itu tampan. Yang satu ini enggak. Malaikat yang satu itu tuh serem, aswatahum makarrodil qasif, suaranya itu seperti berdek yang menggelegar, wa absaruhum makal barqil khotif, tatapan matanya itu seperti kilat yang menyambar, rambutnya bisa mengguncang bumi, ya, taringnya bisa menggali bumi dan seterusnya. Malaikat fatanil kubri seperti itu. Makanya jangan dikira, jangan besok diuji dengan 3 pertanyaan itu kemudian bisa jawab dengan manya. Sekalipun hari ini kita cepal kita takoni man robuka madinuka wa manabiuka, hari ini ditanya kayak gitu gimana? Kecil ya. Besok ketika berhadapan dengan malaikat fatanil kubri langsung blank duluan. Nah, ada yang menarik nih kaitannya dengan ibadah puasa. Apa manfaat ibadah puasa di alam kubur ini? Begini Bapak Ibu. Dalam riwayat Ahmad disebutkan ada satu hadis begini. Idza kana mu'minan, jika mayat itu adalah orang beriman, kanat sholatun inda ra'sihi. Salat itu akan berada di atas kepalanya. Wa zakata an yaminihi, zakat akan berada di sebelah kirinya. Wa shaum an shimalihi, puasa itu akan menjadi penjaga di sebelah kirinya. Wa fi'lul khairati wal ihsani ilan nas inda rijlaihi. Perbuatan baiknya kepada sesama manusia, mulai jenengan sering senang nulung dumateng tiang sanes, akan menjadi penjaga dari siksa kubur dari bawah kakinya. Sehingga ketika fayu'ta min qibali ra'sihi, ketika malaikat penyiksa itu datang dari sebelah atasnya, fayaqulu salat yang kemudian menghadang dan kemudian berkata, laisa min qibalil madhal, hei malaikat penyiksa, kamu nggak bisa masuk dari arah sini. Orang ini ahli sholat, nggak cuma sholat wajib, dia itu sergap tahajud, dia itu sergap rawatib, dia itu sergap sholat duha. Ternyata yang jadi tameng itu adalah sholat. Wa yu'ta min qibali yaminihi, kemudian didatangi malaikat penyiksa itu dari sebelah kanannya, yang kemudian menghadang siapa? Zakat, infak, sodakoh yang dia keluarkan. Dia mengatakan, laisa min qibali madhal, kamu nggak bisa masuk dari arah sini. Kenapa? Orang ini ahli infak, orang ini ahli sodakoh, orang ini nyahnya, orang ini bahkan senantiasa menunaikan zakatnya. Maka malaikat datang dari sebelah kirinya.
puasa itu kemudian mencegahnya. Laisa min qibali madhol, kamu nggak bisa masuk dari arah sini. Orang ini ahli puasa, nggak cuma Ramadan tuh, senantiasa Senin Kamis ayamul bid, bahkan mungkin Daud. Begitu didatangi dari sebelah kakinya, maka kebaikannya kepada sesama manusia, senang nulung dumateng tiang sanes, senang bantu dumateng tiang sanes, ternyata itu akan menjadi penjaga dari bawah kaki kita ketika didatangi oleh malaikat penyiksa kubur. Ternyata salah satu dari penjaga kita dari siksa kubur itu apa? Puasa. Nah, dari sini kaum muslimin dan saudara, sekali lagi, yuk kita syukuri nih masih bisa ketemu Ramadan, diwajibkan puasa, kita bisa menunaikannya. Kita berharap kita termasuk nanti orang-orang yang selamat ketika di alam kubur, tidak mendapatkan siksa, bahkan kemudian mendapatkan nikmat. Ini kaum muslimin fadilah di puasa di alam kubur.